Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Misha Babil dengan NPM 233510092. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu melakukan fine tuning pada model Large Language Model atau LLM, yang dimana ini adalah fine tuning point 3, dan saya akan mengimplementasikannya menjadi sebuah aplikasi web AI yang interaktif, dengan tujuan dari proyek ini adalah membuat model AI yang lebih pintar dan spesifik dalam menangani 3 kasus utama. Sebelumnya, saya sudah diberikan beberapa case. Ini adalah case pertama, kedua, dan ketiga. Nah, saya sudah untuk menjalankan semua fine tuning ini membutuhkan beberapa waktu, dan saya telah mengerjakannya dari beberapa hari sebelumnya. Untuk melatih model ini agar sesuai dengan kebutuhan, saya menggunakan 3 dataset berbeda yang mewakili 3 use case atau kasus penggunaan yang telah diberikan oleh asisten dosen saya. Nah, case pertama itu adalah instruction customer. Nah, di sini model kita dilatih untuk menggunakan data percakapan layanan pelanggan. Tujuannya agar AI bisa menjawab pertanyaan pelanggan dengan sopan, akurat, dan solutif layaknya customer service profesional. Nah, case 2 ini adalah sentiment classification. Dataset ini berisi teks dengan berbagai sentimen. Model dilatih untuk bisa mendeteksi dan mengklasifikasikannya apakah sebuah kalimat itu memiliki sentimen positif atau negatif atau netral. Nah, case ketiga kita memiliki information extraction. Pada kasus ini kita memiliki model yang diajarkan untuk mengekstrak informasi penting dari sebuah teks panjang, seperti mengambil nama entitas, lokasi, atau poin-poin utama secara otomatis. Nah, saya sebelumnya sudah melakukan proses fine tuning itu. Di sini kita sudah menjalankan jalur A untuk mengupload 3 dataset. Di sini sudah saya upload sebelumnya 3 dataset tersebut, dan ini adalah sel yang keempat, wajib untuk jalur A. Nah, ini sudah keluar semuanya, dan semuanya telah berjalan, sudah di-run-kan. Kemudian ini yang 7A. 7A ini adalah helper untuk menjalankan fine tuning per case-nya. Kemudian yang ini adalah 7A optional. Nah, di sini untuk men-training case pertama, yaitu customer service. Di sini terlihat saya sudah menginput semuanya. Kemudian saya menjalankan 7B untuk training case klasifikasi sentiment. Dan yang terakhir adalah 7C, yaitu training case ekstraksi informasi. Kemudian yang 9 dan 10 saya tidak menjalankan karena ini adalah opsional, bisa dikerjakan atau tidak dikerjakan. 11 juga. Nah, kemudian saya jalankan sel yang ke-13 untuk jalur B, mengupload adapter zip. Nah, kalau kita sudah menjalankan yang case pertama, kedua, dan ketiga di 7A, 7B, dan 7C tadi, kita akan mendapatkan zipnya, file zipnya. Kemudian nanti di sini kita bisa upload. Nah, di sini kita mengupload file zip sebelumnya. Kemudian ini kita jalankan juga gradio dari 3 adapter upload. Nah, proses pelatihan ini saya lakukan menggunakan notebook Python yang ada di collab ini. Jadi secara garis besarnya adalah langkah-langkah yang saya lakukan itu membuat model dasar atau base model, yaitu point 7B. Saya melakukan pemrosesan pada ketiga dataset tadi agar formatnya sesuai untuk pelatihan, dan menjalankan proses fine tuning ini menggunakan teknik optimasi agar model bisa belajar dari dataset tanpa membutuhkan research komputasi yang terlalu masif gitu. Kemudian setelah proses training semuanya selesai, model yang baru ini kita evaluasi untuk memastikan dia ini sudah memahami ketiga tugas tadi dengan baik atau tidak. Kemudian kita akan
menampilkan visualisasinya. Nah, kalau kita sudah menjalankan sel yang ke-14, itu akan mengeluarkan localhost-nya. Di sini, ini adalah tampilan dari web AI yang sudah jadi. Dan kita akan, kalau kita klik localhost ini akan pergi ke sini. Nah, ini adalah web AI yang telah jadi, yang telah kita bikin. Ini adalah bagian yang paling menarik dari semuanya. Karena apa? Karena model yang sudah di fine tuning tadi tidak hanya berhenti di notebook saja, tapi sudah saya integrasikan ke dalam antarmuka web AI agar mudah digunakan. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya sangat user friendly. Kita bisa langsung mengetikkan prompt atau perintah. Di sini bisa case pertama. Nah, kemudian di sini sistem promnya adalah Anda adalah asisten customer service toko online. Jawab dengan sopan, jelas, ringkas, dan berikan langkah praktisnya. Nah, user promnya saya mau retur barang karena ukuran salah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini jika saya memasukkan keluhan pelanggan, AI akan merespon sebagai customer service. Jadi jika saya masukkan kalimat opini, AI akan langsung menebak sentimennya. Dan jika saya memberikan teks panjang, AI bisa mengekstrak informasi pentingnya semua ini, karena semua ini berjalan secara real time menggunakan model hasil dari fine tuning yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini akan dibandingkan modelnya. Ini adalah model raw dan ini adalah model adapter upload. Ini memakan waktu. Nah, ini adalah hasil dari yang telah kita bandingkan model sebelumnya. Untuk model raw kita bisa baca di sini, jika Anda mengalami masalah dengan ukuran barang yang salah, langkah yang harus Anda lakukan adalah hubungi pelaku penjualan, misalnya toko, e-commerce, atau penjual, untuk segera dilakukan. Kemudian ini adalah tunjuk arahan kalau misalnya kita mengambil ukuran barang yang salah. Kemudian ini adalah model dengan adapter upload yang menyatakan bahwa di sini tertulis, "Halo Vina, Octavia, kami bantu cek pesanan dengan nomor kode pesanannya seperti ini." Kemudian status berakhir adalah dikirim dengan kode GNA. Mohon tunggu pembaruan revisi maksimal 1x24 jam. Jika tidak berubah, kami ajukan investigasi pengirimannya. Ini biasanya sama seperti dengan kalau kita pengguna Shopee, kita biasanya akan untuk memesan paket itu pasti ada chat AI-nya. Nah, ini kurang lebih sama seperti ini. Kita bisa mengabari AI dari Shopee untuk menunjukkan apakah paket saya ngesak di satu tempat, apakah paket saya bisa dijalankan, apakah paket saya bisa dipercepat pengirimannya, dan nanti AI-nya akan mengirim pesan ke yang bersangkutan. Misalnya masalah paket saya yang salah, itu bisa langsung dihubungkan oleh toko yang sebelumnya kita pesan gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah melalui proyek ini saya berhasil membuktikan bahwa dengan dataset yang tepat dan proses fine tuning yang terstruktur, kita bisa mengubah model AI general menjadi asisten spesifik yang sangat berguna untuk kebutuhan bisnis dan analisis data. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.